It's so bad. And now you're dead because I was too fucking scared. I was too fucking scared. I'm so sorry. Sebelum gua mulai, video ini akan sangat-sangat panjang. Video ini tidak dikhususkan untuk kalian yang ingin mendengar kisah film 1 jam yang disingkat jadi 20 menitan. Ini adalah video yang gua rangkum dari kisah Mandela Catalogue, di mana gua akan membahas dari episode volume pertama sampai dengan volume keempat, diikuti dengan episode-episode pendukung termasuk video terbarunya yang berjudul Mandela Catalyst dan Mandela Presto. Sekali lagi, ini adalah rangkuman Mandela Catalogue yang gua rangkum secara detail. So, enjoy dan nikmati hidangannya. Pada tahun 1925, ada sebuah acara televisi yang sangat diminati oleh masyarakat Mandela berjudul Phantom of the Opera. Sampai suatu hari ketika para penduduk sedang menikmati acara ini, muncul sebuah broadcast dari USDTP atau United States Department of Temporal Phenomena yang menyiarkan informasi mengenai sebuah fenomena mengerikan yang akan segera menimpa umat manusia. Informasi lebih lanjut, USDTP belum bisa mengkonfirmasi bagaimana cara mereka menanganinya. Tapi mereka memberikan aba-aba atau tanda waspada terhadap sosok entitas yang disebut sebagai alternate. Alternate juga dijelaskan sebagai sosok yang dapat mengambil wujud manusia, memiliki rupa badan cacat, dan mereka sangat berbahaya. 13 September 1992, seorang pria bernama Cesar Torres menelpon temannya, Mark Heathcliff, dengan tujuan meminta bantuan. Cesar menceritakan saat ia baru saja tiba di rumah, ia mendengar ibunya yang berteriak mengeluarkan suara jeritan. Dan tak lama setelah itu, ibunya tergeletak, pingsan. Sebenarnya, ia ingin menyalakan kamera CCTV, lalu memastikan apa yang dilihat oleh ibunya. Tapi karena Cesar panik, ia segera membawa sang ibu menuju UGD. Cesar kemudian meminta Mark untuk membantunya menyalakan kembali kamera CCTV yang ada di dalam rumah. Ketika Mark menanyakan apa yang telah dilihat oleh Cesar, bahkan sampai membuat ibunya harus dibawa ke UGD, Cesar tidak memberitahu Mark dan segera menutup telepon. Sesuai permintaan Cesar, Mark segera pergi menuju rumahnya dan menyalakan kembali kamera CCTV. Masing-masing kamera diletakkan pada area lorong, tangga menuju basement, ruang tamu, dan halaman belakang. Bayangan hitam tadi menghilang lalu berhasil masuk ke dalam. Dan yang lebih buruk, ia mengetahui Mark berada di dalam rumah. Mark ketakutan dan segera melarikan diri. Tapi usaha pelarian Mark tidak membuahkan hasil. Justru setelah pertemuan sosok bayangan hitam atau alternate, ia mengikuti kemanapun Mark pergi. Sampai pada akhirnya, Mark melakukan sesuatu yang sangat buruk. Cerita kemudian dilanjutkan dengan kisah Mark Heathcliff berusia 4 tahun yang bersekolah di Mandela Elementary School. Ada sebuah buku gambar yang berisikan catatan kisah Mark semasa kecil. Mark menjelaskan pada malam itu ayahnya tidak memeriksa area kolong kasur. Ia merasa takut karena mendengar suara ketukan pintu. Untuk itu ia segera keluar dari kamar menuju ruangan ibunya. Tapi saat Mark hampir sampai di ruangan kamar ibunya, di balik ujung lorong, ia sangat takut karena melihat sosok pria tidak dikenal mengenakan hoodie yang berdiri di area kegelapan menatap ke arah Mark.
Pihak otorisasi keamanan terus mendapati laporan anak hilang. Kasus anak yang menghilang sudah mencapai 3.426. Anehnya lagi, sebagian dari kasus anak menghilang dilaporkan terjadi setelah mereka menyaksikan tayangan TV statis. Deter vulnerable children away from any television or medium that can project possibly frightening imagery. Ada sebuah kasus misterius yang diselidiki oleh Mandela County Police Department. Di dalam kasus ini ada sebuah file yang dikerjakan oleh dua orang petugas bernama Teacher Davis dan Ruth Weaver yang mengklaim laporan yang mereka terima dari sejumlah tetangga yang tinggal di sebelah rumah bekas insiden serangan alternate sering sekali muncul suara tangisan bayi dan hantaman benda yang sangat keras. Untuk itulah kedua petugas memasang kamera otomatis yang akan mengambil foto setiap 5 menit. Lalu tepatnya ketika Teacher Davis dan Ruth Weaver mengunjungi rumah bekas insiden pembantaian mengerikan, mereka menemukan hal yang sangat mengerikan. Semenjak hari itu, kedua petugas tidak bisa mengkonfirmasi kemunculan sosok alternate yang menghuni di dalam rumah tersebut. Selain itu, kasus ini langsung ditutup. You've reached the Bythorn Paranormal Society. How may I help you? Hello? May I schedule an appointment? BPS, Bythorn Paranormal Society. Ini merupakan sebuah grup yang terdiri dari Adam Murray dan Jonah Marcel. Grup ini didirikan untuk mencari untung dari kemunculan insiden alternate. Sampai suatu hari, Adam dan Jonah mendapati telepon dari perempuan misterius yang tidak menyebutkan namanya sama sekali. Perempuan misterius meminta bantuan Adam dan Jonah untuk menyelidiki fenomena paranormal di dalam rumahnya. Ia menceritakan kucingnya bernama Johnny telah meninggal baru-baru ini. Tapi anehnya setelah kematian Johnny, ia mulai bisa mendengar suara Johnny yang terus mengeong di dalam rumah. Pada hari ke-1, mereka tidak mendapatkan hasil yang bagus. Sementara pada hari kedua, radio pemancar sinyal yang mereka gunakan tiba-tiba saja mengeluarkan suara statis dengan kalimat, Oh my god, behind you! Dude, seriously, stop! Oh my god, behind you! Behind you! Behind you! Dude, fucking quit! What the hell did I do? Just forget. Jonah yang mendengar suara tersebut semakin takut, tapi Adam malah sebaliknya. Saking terobsesi dengan fenomena alternate, Adam memutuskan untuk tidur di dalam rumah, sementara Jonah tidur di dalam mobil. You are a fool. Follow my voice instead. You will find great happiness. Wake up, Adam. Do not make me wake the others. Jonah tiba-tiba menghubungi Adam dengan radio. Ia membujuk Adam untuk segera keluar dari dalam rumah dengan berbagai alasan. Tapi Adam justru membalas Jonah dengan suara gembira. Rupanya ia berhasil menemukan suara kucing yang mengeong. Di saat yang sama, Jonah menjadi marah. Kemudian menyuruh Adam untuk tidak menuruni tangga menuju basement. Tapi bukannya mendengarkan perkataan Jonah, Adam membentak dan mematikan radio, lalu mengabaikan peringatan dari Jonah. Cerita dilanjuti dengan Jonah yang meninggalkan Adam.
Di sepanjang perjalanan, radio yang dipegang oleh Jonah kemudian mengeluarkan suara intruder yang berbisik Jonah telah melakukan perbuatan yang kejam karena meninggalkan Adam sendirian di dalam ruangan. It's okay. It's okay. What's wrong, honey? Everything's gonna be okay. There's no need to cry. Seorang perempuan bernama Lynn yang merupakan mantan suaminya Jude Murray menelpon Jude Murray untuk segera datang ke rumah untuk mengecek kondisi anak mereka yang selalu saja menangis di tengah malam. He's still your child too, you know. I swear to God, Lynn, if this is just an imaginary friend or something, I'm gonna lose it. What do you mean? Cerita beralih dengan panggilan darurat dari resepsionis Mandela Elementary School mengenai siswa mereka yang telah menghilang dan tidak ada kabar sama sekali. Bahkan ketika mereka mencoba mengkontak kedua orang tuanya, pihak sekolah tidak mendapati kabar yang bagus. Kebetulan, petugas yang menangani kasus ini adalah Letnan Thatcher Davis. Police, open the door! Yang lebih parah, Davis juga menemukan Mark yang telah meninggal dengan beberapa biji peluru kaliber yang telah kosong. Setelah insiden tersebut, pihak MCPD merilis berita alternate yang telah menghilang yang tidak lain adalah Cesar Torres. Davis juga menemukan sebuah rekaman tape acara anak-anak, kemudian membawanya menuju Mandela Teach untuk direstorasi kembali oleh seorang pekerja bernama Devley. Devley mengerjakan rekaman tape ini dan menyalin beberapa tape ke dalam bentuk file yang dapat diputar dengan lebih mudah. Setelah tape telah selesai diperbaiki, ia memanggil Davis untuk memutar rekaman tape yang berjudul The Mic of the Subconscious. Awalnya acara anak-anak yang Davis temukan terasa janggal. Akan ada satu karakter yang menyebut dirinya bernama Stanley yang mengatakan akan memandu anak-anak untuk menciptakan teman hayalan mereka menjadi nyata. What's the emergency? Please, you gotta help me. There's someone in my house. Davis mendapati panggilan telepon dari Jude Murray yang sangat ketakutan mengenai seseorang yang menerobos masuk ke dalam rumah. Davis mencoba menenangkan Jude Murray dengan meminta ia mendeskripsikan apa yang ia lihat. Dari deskripsi Jude Murray, penyusup ini terlihat berdiri di ujung tembok di area yang gelap, tidak bergerak sama sekali dan hanya menatap ke arah Jude Murray dan Lynn. Davis menyadari kalau sosok yang dilihat oleh Jude Murray sudah jelas adalah sosok alternate. Ia menghubungi rekannya Sir Sandrud Weaver dan segera melakukan investigasi. Ketika mereka tiba di rumah kediaman Jude Murray, ia telah menemukan Lynn yang meninggal tergelantung di langit-langit dengan TV statis yang masih menyala. Sosok alternate meneror Davis dengan sangat brutal. Hello? Identify yourself. This is a police investigation. I need you to identify yourself. Dan yang lebih mengerikannya lagi, ia bisa menirukan sosok Ruth Weaver yang ternyata telah terbunuh saat melakukan investigasi. According to the other band members, that's never happened before. Made me feel real special. That's great, dude. Happy to hear it. Cerita dimulai dari Devley yang berbicara dengan teman lamanya bernama O'Brien. O'Brien terlihat sangat bahagia. Ia bercerita mengenai dirinya yang berhasil membentuk sebuah band rohani di sebuah gereja yang berlokasi di Mandela County. Dev menghela nafas sambil bercerita mengenai pekerjaannya sebagai pemimpin Mandela Teach, di mana ia mengerjakan sebuah kasus restorasi via estate milik rekannya tapi tidak menghasilkan uang yang banyak. Mendengar temannya kesulitan,
O'Brien memberikan tawaran semisalnya ia sampai harus menutup Mandela Ditch, O'Brien siap membantu Devlin untuk mendapati pekerjaan baru di dalam gereja. Please welcome Sarah. Hello, I am Sarah Heathcliff, founder of the Paranormal Club at Bythorn High School. Cerita beralih pada acara Daily News. Seorang siswi bernama Sarah Heathcliff yang membuka tawaran gratis bagi siapa saja yang ingin bergabung ke dalam Bythorn Paranormal Society dapat mengabari dirinya sekarang juga. Berhubung kali ini Sarah memiliki proyek besar yang akan mendapatkan banyak penonton. Kebetulan Adam yang menemukan tayangan iklan tersebut langsung menghubungi Sarah dan bergabung ke dalam BPS. Memasuki tanggal 14 Juli 2007, Adam mengajak Sarah untuk menginvestigasi bangunan terbengkalai yang menjadi TKP insiden serangan alternate. Tapi tanpa sepengetahuan Sarah, ia mengalami trauma setelah mengalami kejadian yang sangat mengerikan. What's going on? Don't you want to see? I can't look. Please. It's literally looking at us, Sarah. Stop it, please! 2 tahun kemudian, Adam menghubungi Sarah dan memberitahu temannya, Jonah, telah meninggal. Tapi Adam malah tidak mempedulikannya. Adam pada saat itu mengatakan, ia telah berhasil mengambil sebuah rekaman yang sangat bagus yang nantinya bisa mereka gunakan untuk acara Bythorn Paranormal Society. Sarah yang mendengar kalimat dari Adam, ia sangat kesal. Di sini terjadi keributan kecil. Jonah adalah temannya, tapi kenapa Adam seolah-olah tidak mempedulikan temannya yang baru saja meninggal? Di samping itu, ia juga menyebutkan pantas saja Evelyn meninggalkan Adam. Cerita kemudian dilanjuti dengan Devlin yang meminta Evelyn untuk berhenti bekerja karena tokonya akan segera tutup. Dev tidak menelantarkan Evelyn begitu saja. Ia malah membantu Evelyn dengan menghubungi Davis temannya dengan harapan Davis mau mempekerjakan Evelyn di dalam kantor MCPD. Kemudian Evelyn mengunjungi kantor MCPD, tapi saat ia tiba tidak ada satupun petugas. Rasa penasaran yang menghantui kepala Evelyn kemudian membawanya memasuki ruang kantor Davis. Ia memberanikan diri untuk memeriksa beberapa dokumen, kemudian ia menemukan 3 buah nama, Murray, Murphy, dan Mulholland. Disinilah Evelyn kemudian mengetahui sebuah fakta yang mengerikan mengenai Adam. Setelah ia membaca isi dokumen mengenai Adam, lampu kantor MCPD tiba-tiba padam. Evelyn kemudian segera bersembunyi di sela-sela loker sebelum kemudian cerita berlanjut di mana Devlin yang telah tiba di gereja St. Gabriel. Ia menelpon O'Brien mengabarinya kalau ia telah tiba, dan di luar dugaan tiba-tiba cahaya langit menjadi gelap, lalu muncul sosok mengerikan yang selama ini menjadi dalang dari insiden alternate. You were so close, David. You had it all figured out. The stage was set for you. Yet you still managed to follow the shepherd. Sementara Adam tiba-tiba mendapati SMS dari pengguna anonim yang ternyata ia adalah Alternate 6, Alternate 6, yang selama ini telah mengenal Adam semasa ia masih kecil. Percakapan yang cukup panjang ini kemudian beralih pada sebuah pesan bertuliskan teks merah dan penggunaan aplikasi Face Studio yang menggunakan wajah Adam Murray.
Jadi, alternate adalah entitas humanoid creepy yang dapat mengambil wujud dan bentuk sesuai dengan keinginan mereka. Kemampuan dari entitas ini sangatlah mengerikan. Entitas alternate menguasai dunia. Populasi manusia hampir punah, tidak ada yang bisa melawan kekuatan tidak masuk akal para entitas alternate. Untuk itulah kemudian dibentuk sebuah organisasi keamanan bernama United States Department of Temporal Phenomena atau disingkat sebagai USDTP. Tujuan dari pembentukan USDTP tidak berbeda jauh dengan Biro Keamanan yang melindungi manusia dari kejahatan. Bedanya, USDTP lebih berfokus pada fenomena yang diakibatkan oleh serangan entitas alternate. Langkah pertama, USDTP menyiarkan informasi kepada seluruh penduduk di Mandela County, Baytown County, Warsa County, dan Yonder County untuk menghancurkan seluruh peralatan berupa TV analog dan cermin yang ada di rumah mereka. Hal ini bertujuan untuk mencegah serangan dari entitas alternate yang disebut sebagai sick atau intruder. Serangan dari alternate ini telah menyebabkan sebagian populasi Mandela County menurun drastis. Dimulai pada 1990, di mana pada saat itu jumlah penduduk sekitaran 19.867 jiwa dan menjadi 1.075 jiwa pada tahun 2009. Beberapa dari penduduk kemudian mulai menghancurkan TV analog dan cermin di rumah mereka. Tapi sayangnya ada juga beberapa penduduk yang enggak menanggapi siaran broadcast dengan serius. Mereka malah memilih untuk tidak menghancurkan TV atau cermin di rumah mereka karena berpikir tidak ada untungnya sama sekali. Salah satu contohnya adalah Devli. Dia adalah salah satu pria yang tinggal di Mandela County, kemudian mendirikan usaha reparasi tab VHS rusak. Mark Heathcliff adalah pria asal Mandela County yang memiliki trauma mendalam terhadap entitas alternate. Ia juga memiliki adik perempuan bernama Sarah Heathcliff. Bedanya, Sarah dan Mark tinggal di tempat yang berbeda. Lanjut ya, Mark pernah melihat sekali sosok alternate yang disebut sebagai The Sick atau angka 6. Sosok alternate creepy dengan bola mata yang kosong pernah muncul di dalam rumah ketika Mark ingin pergi menuju ruangan kamar ibunya. Semenjak kejadian itu, Mark menjadi pria yang religius. Hampir setiap hari, ia pergi ke gereja St. Gabriel untuk berdoa memohon perlindungan kepada Tuhan. Time skip ketika Mark menginjaki usia dewasa, ia berteman dengan seorang pria bernama Cesar Torres. Lanjut masuk pada 14 September 1992, Cesar tiba-tiba menghubungi Mark untuk membantunya menyalakan kamera CCTV yang telah mati. Sementara ia ingin membawa ibunya pergi menuju Mandela Hospital Community. Tapi justru sebaliknya, Cesar Torres yang menelpon Mark pada saat itu telah meninggal karena ia terbunuh oleh entitas alternate bernama The Sick. Sedikit penjelasan, The Sick atau The Intruder adalah alternate jahat yang muncul pada Mandela Katalog volume kedua dan volume ke-1. Ia memiliki kekuatan untuk membajak siaran televisi, keluar masuk melalui TV analog, melakukan transformasi bentuk dan suara manusia yang ia inginkan. Tidak hanya itu, The Sick sudah ada sejak lama, yaitu pada tahun 1982. Keberadaan The Sick pada masa itu menyebabkan banyak sekali anak-anak menghilang serta meninggalnya penduduk lokal secara tidak wajar. The Sick juga menciptakan sebuah tab VHS acara anak-anak yang disebut Mind of the Subconscious, sebuah acara imajinasi yang akan sangat berbahaya. Nyatanya, The Sick menyamar sebagai karakter bernama Stanley, kemudian mengajarkan kepada orang yang menonton acaranya untuk menciptakan teman imajinasi menjadi kenyataan, atau disebut sebagai tulpamensi. Menurut kepercayaan Buddhisme di Tibet, tulpamensi adalah kegiatan menciptakan teman hayalan menjadi nyata. Saking nyatanya, tulpa dapat disentuh bahkan memiliki perasaan. Bedanya, tulpamensi yang diciptakan Stanley adalah sosok yang sangat mengerikan. Salah satu contohnya adalah tulpamensi Letnan Thatcher Davis, tulpamensi Sergeant Truth Weaver, dan tulpamensi Cesar Torres. Setelah Mark mengunjungi rumah kediaman Torres, ia menyalakan kamera CCTV dan diteror oleh keberadaan The Sick. Untungnya, ia berhasil melarikan diri. Tapi justru setelah ia melarikan diri, jejak keberadaan Mark mulai menghilang. Ia tidak pernah lagi kelihatan di sekolah. Bahkan ketika salah satu guru BK mencoba menghubungi Mark atau keluarga Mark, ia tidak mendapati satupun jawaban.
Untuk itulah guru BK memutuskan menghubungi MCPD. Kebetulan orang yang menangani kasus Mark Heathcliff adalah Letnan Thatcher Davis. Cuman sayangnya ketika ia sampai di rumah, Davis menemukan Mark yang telah meninggal. Di sini ia kemudian mengumpulkan beberapa barang bukti seperti item 17 berisikan rekaman kamera camcorder Mark yang menunjukkan alternate telah menghuni tempat tinggal Mark. Item 13 berisikan catatan Mark yang ia tulis dalam beberapa hari di mana ia mengalami paranoid ketakutan luar biasa akibat terkena paparan mat. Di dalam catatan ini, Mark menuliskan doa-doa serta permohonan ampun kepada Tuhan sampai ia kehilangan akal. Item 6 berisikan rekaman suara desik. Item 12 berisikan fingerprint tulpa Mensi Cesar Torres. Sedangkan item 4 handgun yang digunakan untuk menembak sosok alternate, tapi karena gagal, Mark frustasi kemudian mengarahkan handgun ke bagian dagu. Sementara itu, tulpa Mensi Cesar Torres berhasil melarikan diri. Kisah berlanjut dengan insiden keluarga Murray. Pada tahun 1990, Jude Murray menikah dengan Lynn Murray, lalu dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Adam Murray. Tapi sialnya setelah Adam Murray lahir, beberapa hari kemudian Adam Murray dikabarkan menghilang. Lynn yang gak terima dengan anaknya yang telah menghilang mulai mengalami gangguan kesehatan pikiran. Di sini ia beranggapan Adam tidaklah menghilang. Adam masih ada di dalam rumah dan selalu bersama dengan Lynn. Jude Murray yang tidak tahan dengan perilaku Lynn kemudian resmi bercerai pada 29 Agustus 1992. Walaupun mereka telah bercerai, Jude dan Lynn masih melakukan kontak komunikasi. Tapi sampai suatu hari, Lynn tiba-tiba menelpon Jude untuk memintanya segera datang ke rumah. Setelah Jude Murray tiba di rumah Lynn, ia menunggu di ruang depan. Sementara Lynn pergi menuju ruangan bayi. Dan disinilah ia tidak menemukan Adam. Normalnya ya, Lynn tidak akan merasa cemas karena ia telah memanipulasi ingatannya sendiri dan beranggapan Adam masih ada di ranjang bayi. Tapi ketika ia melihat intruder yang ada pada TV analog, tiba-tiba Lynn terkena paparan metaphysical awareness disorder. Pikirannya jadi kacau dan ingatan Adam yang menghilang mulai kembali muncul. Lynn merasa tidak terima dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bergelantungan di langit. Lanjut ya, The Intruder kemudian keluar dari dalam TV, kemudian meneror Jude Murray dalam bentuk desik. Jude Murray yang ketakutan segera menelpon 911 dan diarahkan ke MCPD. Awalnya orang yang menerima panggilan Jude Murray adalah Ruth Weaver. Untuk itulah Sergeant Ruth Weaver dan beberapa timnya sekitaran 10-15 orang pergi menuju rumah kediaman Murray. Tapi saat mereka tiba, seluruh pasukan MCPD ketakutan kemudian melarikan diri. Di saat yang sama, Thatcher Davis menerima panggilan dari Jude Murray dan juga laporan Ruth Weaver mengenai sosok alternate mengerikan yang berada di dalam rumah Jude Murray. Davis kemudian pergi menuju rumah Jude Murray bersama dengan Ruth Weaver dan dengan beraninya melakukan investigasi. Tapi sayangnya saat mereka tiba, Lynn telah meninggal, Jude Murray tidak diketahui keberadaannya, sedangkan Adam masih belum ditemukan. Pada titik ini, Thatcher Davis akan dihantui oleh berbagai hal mengerikan, seperti tulpa Mensi Thatcher Davis yang menirukan bentuk suara dan juga bentuk fisiknya. Ia juga dihantui oleh tulpa Mensi Ruth Weaver yang telah meninggal. Masuk pada 11 Juni 2007. BPS baru saja dibentuk dan diketuai oleh Sarah Heathcliff. Ia membuka lowongan anggota dan kebetulan muncul seorang pria bernama Adam Murray yang ingin bergabung ke dalam Bythorn Paranormal Society. Alasan dibalik kenapa Adam Murray ingin bergabung sebenarnya ia tertarik dengan fenomena alternate dan ingin mencari tahu sosok keberadaan alternate yang telah membunuh ibunya. Setelah Adam bergabung dengan BPS, ia memberikan ide kepada Sarah untuk mengunjungi rumah bekas pembantaian lalu memutar audio jeritan. Dari audio ini kemudian memunculkan sosok entitas tangan misterius yang membuat Sarah panik dan pada titik ini ia mulai tidak berkomunikasi lagi dengan Adam. Sebenarnya sebelum Adam bergabung ke dalam BPS, ia telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Evelyn Miller. Tapi baru-baru ini mereka bertengkar hebat karena sifat Adam yang mulai berubah dan memilih untuk mencari tahu lebih dalam mengenai keberadaan alternate.
Perdebatan ini kemudian membuat Adam dan Evelyn harus berpisah. Setelah perpisahan dengan Evelyn, Adam bertemu dengan Jonah Marcel yang kemudian menjadi sahabatnya dalam tim BPS. Bisa dikatakan ketika Adam bertemu dengan Jonah, ia hampir setiap hari menghabiskan hari-harinya bersama dengan Jonah dan melakukan perbuatan yang tidak baik seperti mencuri mobil seseorang, dan akibat dari perbuatan mereka, Adam dan Jonah dijadikan buronan oleh MCPD setempat. Lanjut masuk pada tahun 2009, Adam dan Jonah mendapati tawaran pekerjaan dari seorang perempuan misterius yang tidak mau menyebutkan namanya sama sekali. Perempuan misterius menceritakan kucingnya bernama Johnny baru saja meninggal. Tapi baru-baru ini ia mendengar suara kucing yang mengeong. Perempuan misterius ini menganggap kalau roh atau spirit Johnny masih terperangkap di dalam rumah. Untuk itulah ia meminta bantuan Adam dan Jonah untuk membimbing arwah Johnny kembali ke tempat yang seharusnya. Pada 12 Januari 2009, sekitaran jam 11.45 malam, Adam mulai melakukan kontak komunikasi dengan menanyakan hal-hal kecil, seperti apa yang terjadi dengan Johnny, bagaimana ia bisa meninggal, lalu apa yang ingin Johnny lakukan. 13 Januari 2009, sekitaran jam 12.32 pagi, Adam dan Jonah sangat terkejut karena menangkap sinyal suara arwah penasaran yang memperingati mereka ada seseorang di samping mereka. Jonah mulai ketakutan. Di sini ia memilih untuk tidur di dalam mobil, sementara Adam ia memilih untuk tidur di dalam rumah. Adam yang tidur di dalam rumah ini kemudian bertemu dengan dua sosok alternate. Sosok pertama adalah kemunculan The Preacher, sosok biarawan dengan wajah menyeramkan yang mencoba membuat Adam terkena mad. Tapi anehnya, serangan mad dari The Preacher tidak berhasil sama sekali. Sementara sosok yang kedua adalah kemunculan Sick yang ditemukan Adam pada ruangan basement. Di sini, Sick juga mengatakan, "Apa kamu sudah tidak mengenalinya lagi?" Sedikit tambahan, rumah yang diinvestigasi oleh Adam dan Jonah adalah rumah yang sudah tidak digunakan lagi. Rumah peninggalan keluarga Torres. Setelah 2 tahun lamanya tidak mendapati kabar, Adam memberitahu Sarah kalau temannya, Jonah Marcel, baru aja meninggal. Disinilah rasa kecewa Sarah terhadap Adam semakin memuncak. Ia memarahi Adam kalau dirinya tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk Evelyn, mantan pacar Adam. Adam mulai tidak bisa membedakan siapa jati dirinya. Sampai pada bagian ending Mandela volume keempat, sosok Sick muncul sekali lagi dan memberitahu Adam untuk mengingat kejadian serangan alternate yang menimpa ibunya. Disinilah Adam mulai sadar kalau dirinya bukanlah Adam. Ia kemudian menerima sosok keberadaan Sick bahwa dirinya adalah bagian dari entitas alternate. Ada kemungkinan sosok Adam yang kita lihat selama ini sepanjang video adalah alternate yang ditanami ingatan Adam. Sementara Adam yang asli telah meninggal saat ia diculik oleh The Sick. Lalu pada episode Mandela Catalyst dan Mandela Presto yang paling baru, kita telah melihat walaupun Teacher Davis mengalami rasa keputusasaan karena tidak berdaya menghadapi insiden alternate serta teman-temannya dan Truth River yang telah meninggal, ia kembali bangkit untuk menyelidiki kasus serangan alternate. Lalu memasuki 13 Januari 2009, 3 hari setelah kematian Jonah Marcel dan Adam yang menghilang tanpa kabar setelah pertemuan dengan Sick yang memberitahu jati dirinya yang bukanlah Adam. Di sini, Teacher Davis berhasil menemukan Adam yang telah berubah menjadi bagian dari alternate. Pada episode paling baru yaitu Mandela Presto diperlihatkan Davis berhasil menangkap Adam lalu dibawa menuju kantor MCPD untuk diinterogasi lebih dalam. Di sini Adam memberitahu Davis kalau ada suara yang berbisik di dalam kepalanya. Ketika Davis menanyakan siapa sosok sebenarnya dari dalang insiden ini, Adam mengatakan dia adalah sosok yang suci, sosok yang akan menuntun manusia, sosok Tuhan. I knew this would happen. He told me. God. Sosok Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah malaikat palsu. Tujuan dari malaikat palsu adalah membodohi manusia, menipu mereka dan membuat mereka menyembah kepada malaikat palsu.
Cuman ada satu teori lagi yang menyebutkan kalau tujuan dari malaikat palsu sebenarnya adalah ingin menggantikan seluruh umat manusia dengan sosok alternate. Anyway, kisah dari video berjudul Overthrown mengenai malaikat Gabriel menguasai kota Nazaret ini adalah Mandela Catalogue versi modern dari kisah Overthrown. Atau kata simpelnya, Overthrown adalah versi cerita jadul, sementara versi modernnya adalah Mandela Catalogue. Lalu di mana malaikat palsu berada? Alternate Gabriel selama ini menyamar menjadi manusia dan berteman dengan Devli, berbaur dengan sesama manusia untuk mengajak mereka menyembah sosok malaikat palsu. Sementara nasib Devli yang meninggal dengan sangat mengerikan, di mana kedua matanya menghilang dan bagian otaknya meledak. Have taken so much away from us, yet you still run to them every chance you get. Fucking listen to me! You're not invincible, okay? I know you thought that when we started doing these fucking... You remember our last good day? Yeah, me either. Dave, please. Is there anything else I can do? I'll gladly do longer shifts. You don't even have to pay me. Video for the only person that ever cared about you. The viewers will start suspecting things sooner or later. I thought you were better than that. The reality is, Ruth, I don't think I'm gonna find another friend like you can. And every day it hurts. It hurts so bad.